Lagi pusing karena gagal bayar di aplikasi FinPlus dan takut tiba-tiba didatengin debt collector ke rumah? Tenang, jangan buru-buru panik dulu. Gue ngerti banget, rasa was-was itu nyata. Apalagi kalau tiap hari dibombardir notifikasi dari WhatsApp, SMS, atau telepon yang nadanya udah nggak sopan. Tapi sebenarnya, gimana sih kenyataannya soal gagal bayar di FinPlus di tahun 2025 ini? Apakah benar-benar bahaya? Apakah di lapangan itu mitos atau fakta? Nah, sekarang gue bakal bahas semuanya biar lo bisa tenangin pikiran dan nggak termakan isu-isu yang nggak jelas. Pertama, lo perlu tahu dulu bahwa FinPlus itu aplikasi pinjaman online yang resmi dan udah terdaftar di OJK, di Play Store. Aplikasi ini udah didownload lebih dari 5 juta kali dengan rating 4,7 bintang. Artinya banyak yang puas karena pencairannya cepat dan nggak ribet. Tapi ya namanya hidup, kadang situasi nggak sesuai rencana. Bisa aja lo ngajuin pinjaman, kepakai buat keperluan penting, lalu jatuh ke fase yang kita semua nggak pengen. Nah, kalau lo gagal bayar di FinPlus, kira-kira bakal langsung didatengin DC ke rumah nggak? Dari cerita-cerita yang beredar, sampai saat ini belum ada laporan valid soal debt collector FinPlus yang datang ke rumah. Apalagi buat pinjaman dengan nominal kecil, kebanyakan penagihannya masih standar lah. Lewat telepon, WhatsApp, SMS, dan paling mentok ya hubungi kontak darurat yang lo daftarin. Bahkan, mereka yang udah nunggak berbulan-bulan pun masih bilang aman. Cuma diserang lewat ponsel, bukan pintu rumah. Tapi ya, ada juga rumor yang bilang kalau utangnya udah di atas 10 juta rupiah ke atas. Baru deh kemungkinan di lapangan main ke rumah. Itu pun masih simpang siur, belum ada bukti pasti. Jadi, kalau lo pinjam di bawah nominal itu, harusnya masih aman. Nggak perlu panik tiap kali ada suara motor berhenti depan rumah. Mikir itu DC, bawa poster nama lo buat ditempel di warung sebelah. Serem sih, tapi itu lebih ke mitos yang dibesar-besarkan. Sekarang gini, di tahun 2025 ini, OJK makin ketat ngatur soal etika penagihan pinjol. Penagihan keluar kontak darurat aja sebenarnya udah nggak boleh. Jadi kalau sampai ada yang nagih ke teman, tetangga, atau bahkan nyebar data pribadi lo, itu jelas pelanggaran. Dan lo punya hak buat ngelaporin mereka ke OJK atau AFPI. Makanya, simpan baik-baik bukti percakapan, screenshot ancaman, dan segala bentuk intimidasi yang lo terima. Itu bisa jadi amunisi kalau lo mau lawan balik secara hukum. Terus gimana dong kalau mereka tetap ngancam? Nah, ini penting. Hadapi dengan kepala dingin. Kalau suatu hari beneran ada yang datang ke rumah dan ngaku dari FinPlus, lo punya hak buat nanyain identitasnya. Catat nama, foto ID-nya kalau perlu. Mereka nggak bisa asal nyelonong masuk rumah, apalagi ngangkut barang tanpa surat resmi dari pengadilan. Jadi, jangan mau diintimidasi sama suara keras atau muka sangar. Yang penting lo tetap tenang, sopan, tapi tegas. Intinya gini, gagal bayar di FinPlus itu memang harus disikapi serius, tapi jangan sampai bikin lo stres sendiri. Selama lo niat bayar dan sedang cari jalan keluar, lo masih bisa napas, fokus aja pelan-pelan nyusun rencana buat nutup utang itu. Nggak perlu gali lubang tutup lubang. Lebih baik lo jujur soal kondisi keuangan lo ke diri sendiri dulu, lalu pikirin langkah realistis. Gagal bayar bukan akhir hidup, dan FinPlus bukan predator yang akan langsung datang nerkam lo di rumah. Kesimpulannya, gagal bayar di FinPlus memang bisa bikin cemas, tapi fakta di lapangan belum menunjukkan adanya ancaman di lapangan buat kasus-kasus ringan. Selama lo tahu hak lo, tenangin diri, dan siapin bukti kalau ada pelanggaran, lo masih bisa pegang kendali. Jangan termakan rumor, jangan biarin rasa takut nguasain hidup lo. Gua tahu lo bisa bangkit dan keluar dari situasi ini pelan-pelan. Yang penting, jangan menyerah. Kalau lo ngerasa konten ini ngebantu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar makin banyak orang yang sadar soal fakta-fakta gagal bayar di pinjol resmi kayak FinPlus. Kita nggak sendirian. Saling support, saling bantu, dan tetap semangat.